Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aida Nuraini. Mohon izin kembali saya akan mengutarakan mengenai tugas guru penggerak, mengenai koneksi antar materi yang telah saya pelajari di modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dan modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak. Dalam koneksi antar materi ini saya akan menyampaikannya dengan cara 4P. P yang pertama yaitu peristiwa, yang kedua perasaan, yang ketiga pembelajaran, dan yang keempat adalah penerapan ke depan atau rencana. Nah, P yang pertama yang akan saya sampaikan adalah peristiwa. Peristiwa di sini akan saya ceritakan 2 poin. Yang pertama adalah hal yang paling mencerahkan bagi saya, yang awalnya saya tidak tahu menjadi tahu, dan yang kedua adalah hal yang paling menantang bagi saya. Nah, yang pertama mengenai hal yang paling mencerahkan adalah bahwa ternyata pemikiran Ki Hajar Dewantara itu melandasi adanya nilai dan peran dari guru penggerak. Seperti contohnya saja mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menghambakan diri kepada murid atau kepada siswa. Hal ini melandasi adanya nilai dari guru penggerak, yaitu berpihak pada murid. Jadi apapun yang kita lakukan itu hendaknya harus kita dahulukan murid kita, berpihak pada mereka, bukan melihat egois atau keegoisan kita semata. Ini juga sesuai dengan peran dari guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin dalam pembelajaran dan memunculkan kepemimpinan murid. Dan hal yang menantang bagi saya adalah pertama kali saat saya mengikuti guru penggerak, jujur saya terkejut. Karena apa? Karena due date dari antara satu materi dengan materi yang lainnya, entah itu mulai dari kolaborasi, ruang kolaborasi, lalu ke elaborasi, eksplorasi konsep, dan kemudian ke koneksi antar materi, dan yang terakhir adalah aksi nyata. Itu due date-nya adalah lebih dekat-dekat waktunya. Sehingga itu menantang saya untuk segera mempelajari jadwal yang telah diberikan. Lalu saya harus mampu untuk memanajemen waktu. Memanajemen waktu di sini adalah ketika tugas domestik dan publik saya. Karena tugas domestik saya tentunya menjadi seorang ibu dari 2 orang anak. Lalu tugas publiknya bukan hanya mengikuti guru penggerak, tapi juga melaksanakan tugas-tugas profesi saya sebagai seorang guru yang memfasilitasi siswa dalam pembelajaran di kelas. Dan hal yang kedua yang akan saya utarakan di sini adalah mengenai perasaan saya. Perasaan saya ketika saya mengerti materi ini adalah saya seperti, kalau diibaratkan itu saya seperti berkaca. Dan di kaca itu saya melihat pantulan bayangan saya sendiri yang mengatakan ternyata saya belum siap untuk berangkat. Nah, itulah yang saya rasakan. Ternyata selama ini saya salah dalam mengartikan mengenai kata-kata dari Dr. Ica Khadijah bahwa guru yang baik itu adalah guru yang mampu merefleksi dan upgrade diri. Upgrade diri di sini saya pikir dengan saya mengerti model pembelajaran terpadu, strategi yang baru, saya mengikuti webinar ini dan itu, pelatihan ini dan itu sudah cukup bagi saya, sudah cukup membuat saya menjadi guru yang baik, guru yang hebat. Tapi saya melupakan satu azas, yaitu berpihak pada murid saya sendiri. Jadi sebaik apapun strategi atau model pembelajaran yang sudah saya pelajari di dalam webinar, di dalam pelatihan-pelatihan, harusnya itu disesuaikan dengan karakter dari peserta didik. Karena peserta didik itu memiliki keunikan yang berbeda-beda, karakter pula yang berbeda-beda, sehingga dari materi yang sudah saya dapatkan tersebut hendaknya saya modifikasi ulang, saya kembangkan lagi agar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh siswa saya. Hal yang ketiga adalah pembelajaran. Sebelum pembelajaran ini, hal yang saya dapatkan itu tadi, bahwa ternyata semua yang saya lakukan itu harusnya berpusat pada siswa atau berpihak pada murid, bukan hanya pada pembelajaran yang student centered atau mengaktifkan siswa di dalam kelas. Guru hanya sebagai fasilitatornya,
tapi juga segala apapun yang saya lakukan itu hendaklah berpusat atau berpihak pada peserta didik saya. Last but not least, hal terakhir yang akan saya paparkan adalah rencana atau penerapan ke depannya. Nah, penerapan ke depannya yang pasti adalah mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak dan menjaga nilai dan peran guru penggerak tersebut tetap konsisten agar mampu untuk selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan komunitas di lingkungan sekitar, terutama yang ada di sekitar sekolah. Nah, hal ini sesuai dengan yang sudah saya utarakan di video sebelumnya, yaitu mengenai demonstrasi kontekstual, apa saja yang akan saya lakukan secara konkret di nilai dan peran guru penggerak, terutama pada pembelajaran dengan azas diferensiasi. Jadi kita lebih mengutamakan kepada kebutuhan peserta didik sesuai dengan karakter mereka, bakat dan minat mereka, sesuai juga dengan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu menghambakan diri kepada peserta didik. Demikianlah tadi pemaparan saya mengenai koneksi antar materi modul 1.1 pemikiran Ki Hajar Dewantara dan modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak. Semoga hal ini bermanfaat bagi kita semua. Saya Aida Nur Aini, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Malang. Salam dan bahagia.